Selamat pagi kepada Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc, SPKJ Konsultan, selaku pembimbing modul kami, dan kepada dokter, Mas dan Mbak semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penata laksanaan eklektik holistik pada pasien dengan kecanduan nafsa. Jadi, substance use disorder merupakan kondisi kronis yang kompleks dan melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Pendekatan holistik dan eklektik muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model terapi tunggal yang tidak mampu menangani kompleksitas ini. Selain itu, adanya heterogenisitas pasien menunjukkan bahwa tidak ada satu terapi yang cocok untuk semua individu. Pendekatan holistik sendiri menekankan penanganan manusia secara menyeluruh, sementara pendekatan eklektik memberikan fleksibilitas bagi klinisi untuk memilih metode terapi yang paling sesuai untuk pasien. Dengan demikian, tujuan utamanya bukan hanya mencapai abstinensia, tetapi juga pemulihan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup secara berkeseluruhan. Pendekatan holistik sendiri dalam penanganan kecanduan nafsa berfokus pada penyembuhan manusia secara utuh atau whole person, bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan juga spiritual. Pendekatan ini mengintegrasikan terapi medis dan psikologis dengan intervensi komplementer seperti nutrisi, mindfulness, atau pendekatan spiritual dengan tujuan mencapai keseimbangan menyeluruh. Sementara itu, pendekatan eklektik menekankan pragmatisme dan fleksibilitas klinis. Klinisi menggabungkan berbagai model terapi seperti CBT, terapi psikodinamik, atau sistem keluarga, dan menyesuaikan dengan kebutuhan unik setiap pasien. Perbedaan utamanya pada pendekatan holistik ini berfokus pada dimensi whole person, termasuk aspek spiritual, sedangkan pendekatan eklektik lebih berfokus pada pemilihan strategi terapi yang paling efektif secara individual. Prinsip-prinsip pendekatan holistik sendiri dalam tata laksana gangguan penggunaan nafsa didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menekankan bahwa pemulihan adalah proses multidimensi. Yang pertama, fokusnya pada manusia seutuhnya dengan kerangka biopsikososial spiritual. Artinya kita tidak hanya fokus menangani aspek biologis seperti withdrawal atau craving, tetapi juga faktor psikologi, sosial, dan spiritual yang berkontribusi terhadap adiksi. Kedua, perawatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini menggabungkan terapi medis konvensional dengan intervensi komplementer seperti nutrisi, terapi seni, atau pendekatan spiritual, sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara menyeluruh. Ketiga, pendekatan yang individual dan berpusat pada pasien. Setiap pasien memiliki kebutuhan dan nilai yang berbeda, sehingga terapi harus disesuaikan secara personal melalui pengambilan keputusan bersama antara pasien dan juga klinisi. Keempat, keterlibatan keluarga dan dukungan sosial. Ini sangat penting untuk mengurangi isolasi, meningkatkan kepatuhan terapi, dan juga memperkuat proses pemulihan. Yang kelima, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, fokusnya tidak hanya pada penghentian penggunaan zat, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, resiliensi, dan reintegrasi sosial pasien. Yang keenam, sensitivitas terhadap budaya dan spiritual. Jadi kita memahami nilai-nilai pasien yang akan kita bantu dan juga akan membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat dan meningkatkan efektivitas intervensi. Dan terakhir, kesinambungan perawatan jangka panjang karena adiksi bersifat kronis dan relapsing, diperlukan tindak lanjut yang berkelanjutan serta strategi pencegahan kekampuhan untuk menjaga stabilitas pemulihan. Pada pendekatan holistik dalam penanganan kecanduan nafsa, terdapat 4 komponen utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah integrasi pikiran, tubuh, dan jiwa atau mind, body, spirit. Di sini kita tidak hanya berfokus pada gejala adiksi, tetapi juga pada keseimbangan emosional dan spiritual pasien. Intervensi seperti mindfulness, meditasi, atau praktik spiritual terbukti membantu menurunkan craving dan meningkatkan kontrol diri. Kedua, intervensi psikososial dan perilaku ini merupakan inti dari terapi adiksi, termasuk terapi kelompok, terapi keluarga, dan juga relapse prevention. Tujuannya adalah untuk membentuk mekanisme coping yang lebih adaptif serta memperkuat sistem dukungan sosial pasien. Ketiga, sensitivitas terhadap budaya dan karakteristik individu. Setiap pasien memiliki latar belakang yang unik,
sehingga terapi perlu disesuaikan dengan nilai budaya, aspek spiritual, serta faktor usia dan gender. Hal ini penting untuk meningkatkan keterlibatan pasien dalam terapi. Keempat, terapi komplementer dan alternatif. Pendekatan ini berfungsi sebagai pelengkap, contohnya terapi seni, relaksasi, dan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Lalu pada intinya, keempat komponen ini bekerja dalam kerangka biopsikososial dan spiritual untuk mendukung pemulihan jangka panjang dan mengurangi resiko kekambuhan. Pendekatan eklektik sendiri dalam penanganan kecanduan nafsa menekankan fleksibilitas dan pragmatisme klinis. Klinisi tidak terikat pada satu teori, tetapi dapat memilih intervensi yang paling efektif dari berbagai pendekatan, seperti contohnya CBT, terapi psikodinamik, atau pembelajaran sosial sesuai dengan kondisi pasien. Pendekatan ini juga adaptif dan memungkinkan penyesuaian pada kasus-kasus yang kompleks, termasuk adanya komorbiditas. Selain itu, terapi bersifat individual atau tailored karena tidak ada satu metode yang cocok untuk semua pasien. Dalam praktiknya, pendekatan eklektik mengintegrasikan berbagai modalitas, baik farmakoterapi maupun intervensi psikososial, serta mempertimbangkan faktor keluarga dan juga lingkungan. Secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi klinisi untuk memilih kombinasi terapi yang paling optimal sesuai dengan kebutuhan pasien. Pendekatan holistik dan eklektik sendiri menunjukkan efektivitas yang cukup kuat dibandingkan model terapi tunggal. Pertama, dari sisi jangka panjang, pendekatan ini berkaitan dengan angka abstinensi yang lebih tinggi serta peningkatan kualitas hidup pasien. Kedua, terdapat perbaikan fungsi psikososial termasuk hubungan interpersonal, fungsi sosial, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Ketiga, pendekatan ini sangat bermanfaat pada pasien dengan dual diagnosis, di mana integrasi terapi adiksi dan gangguan mental meningkatkan kepatuhan serta hasil klinis. Keempat, adanya sinergi multimodal, yaitu kombinasi farmakoterapi dan psikoterapi. Ya, hal ini memberikan hasil lebih optimal dibandingkan jika hanya diberikan secara terpisah. Terakhir, pendekatan holistik juga meningkatkan retensi pasien dalam program rehabilitasi yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang. Meskipun menjanjikan, implementasi pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, pada level sistemik terdapat fragmentasi layanan, regulasi yang belum terintegrasi, serta keterbatasan pembiayaan untuk pendekatan multidimensi. Kedua, level klinis dan organisasi masih terdapat stigma, kurangnya kompetensi budaya, serta keterbatasan tenaga profesional yang terlatih dalam pendekatan integratif. Ketiga, dari sisi pasien, mempertahankan motivasi dalam program jangka panjang seperti rehabilitasi dan perubahan gaya hidup juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, dari sisi penelitian, banyak terapi komplementer masih memiliki keterbatasan evidence, seperti ukuran sampel yang kecil dan kurang terstandarisasi. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada dukungan sistem, kebijakan yang memadai, serta penguatan penelitian di masa depan. Sebagai kesimpulan, pendekatan holistik eklektik ini menawarkan strategi yang komprehensif dalam penanganan kecanduan nafsa dan dengan mengintegrasikan berbagai dimensi psikososial dan spiritual. Keberhasilan pendekatan ini terletak pada sinergi antara farmakoterapi, psikoterapi, intervensi komplementer yang terbukti meningkatkan abstinensia, meningkatkan fungsi psikososial, dan juga retensi terapi. Selain itu, personalisasi terapi dan sensitivitas budaya menjadi kunci dalam memperkuat aliansi terapeutik. Meskipun demikian, tantangan implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi sistemik, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan juga penelitian lebih lanjut. Secara keseluruhan, fokus terapi kini bergeser menuju pemulihan jangka panjang dan juga peningkatan kualitas hidup pasien. Berikut adalah tata daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bimbingan dan masukannya, Dr. Rian.